Saudara, 10 tahun pemerintahan Jokowi, pembangunan infrastruktur jadi salah satu capaian yang perlu diapresiasi. Namun di balik capaian tersebut ada sejumlah catatan di sektor infrastruktur. Jika dilihat dari pembangunan bendungan tahun 2015 hingga 2024 dari target 61, 42 diantaranya terrealisasi. Untuk listrik, targetnya 225,15 megawatt yang terrealisasi 153 megawatt. Untuk pembangunan jalan tol sejak 2015 hingga 2023 terbangun 2050 km dengan rata-rata 228 km per tahun. Sedangkan jalan nasional 2015 hingga 2023 5.823 km dengan rata-rata 674 km per tahun. Apakah pembangunan infrastruktur di era Jokowi sudah sepenuhnya memenuhi kebutuhan dan manfaatnya dirasakan secara adil dan merata? Kita akan ulas usai tayangan berikut. Saudara, selama satu dekade memimpin Indonesia, Presiden Joko Widodo banyak memprioritaskan pembangunan infrastruktur. Hingga pertengahan bulan Agustus lalu, Presiden Jokowi telah membangun 366.000 km jalan desa, 2.700 km jalan tol, 6.000 km jalan nasional. Jokowi juga membangun 50 bandara dan pelabuhan baru, serta 43 bendungan. Selain itu, Presiden Jokowi juga menginisiasi pembangunan Ibu Kota Nusantara yang saat ini terus dikebut pembangunannya. Dalam sidang tahunan MPR RI 16 Agustus lalu, Presiden Jokowi menegaskan pembangunan infrastruktur dengan anggaran 400,3 triliun rupiah dinilai sudah sesuai sasaran. Pembangunan infrastruktur dianggarkan sebesar 400,3 triliun rupiah, terutama untuk infrastruktur pendidikan dan kesehatan, infrastruktur konektivitas, infrastruktur pangan dan energi, serta keberlanjutan pembangunan IKN. Saudara, 10 tahun pemerintahan Jokowi, bagaimana capaian infrastruktur dalam satu dekade ini dan sejauh mana pembangunan infrastruktur memberikan efek terhadap perekonomian dalam negeri. Kita akan bahas bersama dengan Suswi Yono Murgiarso, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan Telisa Aulia Valianti, Guru Besar FEB UI. Selamat malam Pak Suswi, selamat malam Ibu Telisa. Selamat malam. Selamat malam, terima kasih. Pak Suswi, pertanyaan pertama saya untuk Anda soal dampak pembangunan infrastruktur selama 10 tahun ini, kemudian pertumbuhan ekonomi, khususnya di wilayah 3T seperti apa, Pak? Ya, terima kasih. Jadi seperti kita ketahui, di dalam 10 tahun terakhir ini, pembangunan infrastruktur sangat masif sekali. Tadi seperti sudah disampaikan beberapa data yang terkait dengan pembangunan jalan tol baru yang kira-kira sampai lebih dari 2.400 kilometer. Kemudian juga beberapa yang terkait pembangunan infrastruktur yang lain, instalasi air minum untuk tenaga listrikan, kemudian juga bendungan, mungkin kami koreksi dari 61 yang sudah selesai beroperasi 53. Jadi ada penambahan ya, Pak? Iya, Pak. Ada penambahan dari 61 jadi 53 ya, yang sudah terrealisasi ya? Kemarin kali baru diresmikan. Nah, sebenarnya kalau lihat data lengkapnya, mungkin lebih mudahnya kita kelompokkan. Di dalam proyek infrastruktur ini ada satu kelompok proyek strategis nasional atau PSN yang selama ini kita juga sudah dorong sejak 2014 sampai 2024. Di dalam pelaksanaan PSN ini kita mulai merealisasikan pembangunan di 2016. Jadi selama 8 tahun ini itu yang sudah selesai ada 205 proyek strategis nasional. Dari 205 ini total realisasi investasinya sudah sekitar 1.855 triliun. Ini dari 205 PSN, sedangkan masih ada 78 dan 233 di dalam daftar PSN terakhir kemarin yang kalau selesai semuanya itu lebih dari 6.200 triliun. Kemudian kalau kita clustering, tadi sudah disampaikan Bapak Presiden menyampaikan ada yang terkait dengan konektivitas, aksesibilitas, itu kira-kira bandara, pelabuhan ada 11 pelabuhan dan 50 bandara baru, ada 7 proyek kereta api baru dan sebagainya. Kemudian yang terkait dengan ketahanan energi,
mulai dari pembangkit listrik kalau kita total sudah 21,7 gigawatt, demikian juga yang terkait dengan kedaulatan pangan ada 53 bendungan yang koreksi dari 44 tadi, ada 3 food estate, ada jaringan irigasi, demikian juga yang terkait dengan klaster hilirisasi industri, kalau kita lihat terutama dari kawasan-kawasan strategis. Nah dari KEK sendiri, KEK itu sudah mulai di 2014, waktu itu sampai hari ini sudah ada 22 kawasan ekonomi khusus, dan kalau kita lihat ini tersebarnya juga 15 berada di luar Jawa, jadi mendorong ekonomi inklusif. Demikian juga dari sisi investasinya, KEK itu sudah mencapai 205,2 triliun. Nah capaian tenaga kerjanya tambahannya pun sudah 132.000 tenaga kerja. Tadi kalau bicara mengenai daerah 3T yang terluar, kita lihat dari beberapa PSN, misalkan pembangunan 15 PLBN, pos lintas batas negara kita, 15 kita bangun selama 10 tahun ini, itu sudah betul-betul mendorong perekonomian di daerah-daerah perbatasan. Sebagai contoh, misalkan di Skautung, di Jayapura, di Irian, demikian juga di Matoain, di perbatasan dengan Timor Leste. Nah, kalau kita lihat pembangunan infrastruktur yang masif ini, saya kira baik dari sisi nilai maupun dampak ekonominya sangat besar sekali mewarnai pertumbuhan ekonomi kita selama 1 dekade ini. Pak Suswi, gini, kalau tadi kita melihat dari pembangunan infrastruktur selama 10 tahun pemerintahan Pak Jokowi secara masif dengan budget yang sangat besar, kemudian harapannya semua sesuai target, apa yang membuat pembangunan infrastruktur tidak semuanya kemudian mencapai target, Pak? Kendalanya apa? Ya, sebenarnya kalau kita lihat dari proyek strategis nasional, ini setiap saat kita rubah dengan Kepres maupun dengan Permenko, di mana daftar PSN ini selalu bertambah, yang kita keluarkan yang sudah selesai. Nah tadi sebagai catatan dari 283 proyek itu yang betul-betul sudah beroperasi 205. Sisanya yang 78 sedang berproses. Ada yang beroperasi sebagian, ada yang sudah konstruksi, ada yang baru selesai pembiayaan, karena ini kan proyek multi years. Kemudian di dalam penyelesaiannya pun proyek-proyek ini ada yang memang masuk saat PSN masuk, mereka sudah melakukan berbagai sampai dengan operasi, namun ada proyek yang ada pengembangan, sudah beroperasi selesai pun ada pengembangan. Jadi kalau dari sisi jumlah, relatif sebenarnya hampir semuanya selesai sebagian besar, dan beberapa juga sedang berproses. Jadi artinya bukan tidak sesuai target, tapi masih dalam proses begitu ya Pak? Artinya barangnya tetap dikerjakan begitu, sesuai dengan target yang sudah ditetapkan begitu ya? Betul, kita melakukan evaluasi secara reguler terkait dengan PSN, Proyek Strategis Nasional ini, dan kita juga melaporkan secara reguler. Jadi dari catatan terakhir, listnya ada 233 proyek, itu ada yang selesai sampai akhir tahun ini, ada yang beyond 2024. Jadi semuanya masih dalam proses. Saya ke Bu Telisa ya. Bu Telisa, kalau kita bicara soal capaian infrastruktur di era Pak Jokowi, sejauh mana kemudian ini berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi 1 dekade ini? Ya, tentunya infrastruktur itu kan multiplier efeknya cukup besar ya. Jadi kalau kita lihat berdasarkan hasil riset ya, beberapa kajian menunjukkan bahwa multiplier efek dari sektor infrastruktur itu mendekati angka 2. Jadi kalau kita mengeluarkan uang 1 triliun, itu untuk pertumbuhan ekonomi itu bisa create maksimum 2 triliun ya, walaupun di average sekitar 1,6 triliun impactnya ya, lebih perputaran ekonomi yang bisa ditimbulkan. Nah berarti kan cukup besar ya. Dan kemudian yang kedua, karakteristik infrastruktur di Indonesia itu juga biasanya padat karya. Tadi disampaikan oleh Pak Susi terkait dengan penyerapan lapangan kerja. Jadi banyak program-program prioritas strategis nasional ini itu untuk menyerap lapangan kerja juga. Dan yang ketiga itu biasanya juga kita kan sekarang sedang mendorong TKDN ya. Jadi pemerintah sendiri kan memang sudah mendorong agar pembangunan infrastruktur itu menggunakan produk-produk lokal juga gitu. Nah itu juga artinya mendrive dari sisi produksi domestik ya, misalkan dari industri semennya, kemudian industri transportasinya dan seterusnya. Nah itu didorong untuk dari ekonomi domestik juga gitu ya, walaupun nggak bisa 100% ya, tetapi setidaknya kita terus mendorong penggunaan domestik. Nah itu tentu sangat berdampak ya, dan kita sendiri sebagai masyarakat merasakan efisiensi kegiatan kita dengan infrastruktur. Dan tadi mungkin banyak disampaikan infrastruktur tuh fisik ya, tetapi sebetulnya
infrastruktur juga yang kalau dilihat itu telekomunikasi, jangan lupa. Ini kan kita di era ekonomi digital. Bagaimana kita masih bisa survive di era COVID dengan adanya internet, dengan adanya meningkatnya kecepatan ya. Jadi saya juga mau menyorot tadi di era Pak Jokowi ini meningkat dari tadinya 2014 itu kecepatan internet kita 2,5 Mbps. Itu kemudian bisa menjadi 25 Mbps. Itu naik 10 kali lipat. Nah, dengan itu terus ada 4G, 5G gitu kan. Itu berkembang banget. Kita sangat mudah sekarang untuk melakukan komunikasi, konektivitas. Nah, bayangkan kita sehari aja internet mati. Itu kan pasti berpengaruh ke produktivitas kita. Apalagi ekonomi sekarang banyak yang dengan platform-platform, aplikasi-aplikasi ya. Hidup kita penuh dengan aplikasi nih kalau kita rasakan dan sangat membantu dari perekonomian kita. Jadi itu aja yang kita rasakan. Jadi kalau menurut saya bukan suatu hal yang sulit apabila kita melihat indikator ini dan kita bisa memberikan apresiasi. Pak Jokowi mungkin bisa kita kasih semacam legacy ya bahwa beliau adalah sebagai Bapak Infrastruktur Indonesia ya. Artinya gini, pembangunan infrastruktur secara masif di era Jokowi ini menjadi salah satu faktor pendukung besar kenapa pertumbuhan ekonomi kita ada di tren angka positif begitu. Iya, kita selama ini kan bisa menjaga di kisaran angka 5% ya. Jadi itu yang sesuatu hal yang agak langka di tengah kondisi global, tekanan global. Pertumbuhan ekonomi global di angka 3,4%. Iya, kita bisa di atas global, kemudian juga kita masih bisa tumbuh di era COVID ya, meskipun sempat negatif, tapi kan langsung naik 7%. Jadi kita pulih lebih cepat juga dibandingkan dengan negara-negara yang melakukan lockdown. Nah, saat itu infrastruktur adalah salah satu sektor yang tetap boleh berjalan tuh di era COVID misalkan. Nah, itulah yang mendorong kita. Jadi menurut kami sih beliau dengan riset-riset yang ada ya, menurut kami sangat layak untuk dinyatakan sebagai Bapak Infrastruktur Indonesia ya, dengan kepemimpinan karena tidak mudah ya. Untuk kalau kita lihat dari sejarah Cina, Singapura dan lain sebagainya, itu dibutuhkan keberanian dalam membangun infrastruktur karena infrastruktur tuh cukup berat ya tantangannya tadi. Lalu bagaimana kalau kita bicara soal dampak jangka panjang dari pembangunan infrastruktur di era Pak Jokowi nanti khususnya bagi wilayah-wilayah 3T itu? Seperti apa kemudian nanti dampak jangka panjangnya untuk masyarakat yang ada di sana? Tapi nanti dijawabnya usai jeda, kita akan kembali usai jeda di Sapa Indonesia Malam.